Halo rekan-rekan operator, oke kita langsung mulai aja ya. Kali ini kita bakal bedah tuntas Panduan E-Ijazah 2026. Anggap aja ini semacam rencana penerbangan utama kita, supaya nanti pas eksekusi kalian nggak perlu panik sama sekali. Khusus buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali pegang tugas ini, santai aja, anggap saya sebagai mentor senior kalian hari ini. Kita bakal pelajari navigasi sistem ini bareng-barang dari awal sampai akhir. Nah, untuk agendanya, saya udah pecah jadi 5 fase penting. Pertama, manuver prajadwal. Terus, sistem komando verifikasi data. Ketiga, jadwal eksekusi sistem resmi. Keempat, taktik unggah anti-error. Dan yang terakhir, persetujuan dokumen final. Yuk kita langsung bahas. Kita masuk ke bagian pertama, manuver prajadwal, alias bagaimana kita mengendalikan data. Gini, perbedaan paling krusial antara fase 1 dan fase 2 itu ada di kata kendali. Fase 1 yang lagi kita lakuin sekarang ini, tujuannya cuma satu, mastiin data kalian 100% valid mumpung kendalinya masih ada di tangan kalian dan orang tua siswa. Kenapa ini super penting? Soalnya, pas kita udah masuk fase 2 di bulan Juni nanti, nasib kita benar-benar bergantung sama stabilitas server pusat kementerian. Jadi, sukses atau enggaknya kalian di bulan Juni itu ya ditentuin dari seberapa rajin kalian ngelakuin audit data hari ini. Lalu ada satu aturan yang saya sebut aturan nirsiswa siluman. Pas kalian lagi nge-audit data kelas akhir, jumlah fisik siswa di lapangan itu harus persis, alias presisi sama angka yang ada di sistem. Ibaratnya, kalau di kelas ada 100 anak, ya di portal wajib 100 juga. Nggak boleh kurang apalagi lebih. Serius, kelebihan satu siswa aja, misal 100 fisik tapi 101 di sistem, itu bakal langsung memicu anomali gede di server pusat. Ini syarat kelulusan paling mendasar yang wajib banget divalidasi secara mendalam sebelum kita melangkah lebih jauh. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, sistem komando verifikasi data. Biar gampang dan pastinya nol kesalahan input data, khusus buat teman-teman yang baru pertama kali bertugas, kalian cukup ikuti 3 langkah presisi ini secara berurutan. Pertama, inisiasi. Kalian hubungi dan arahkan orang tua serta siswa kelas akhir. Kedua, verifikasi. Minta orang tua dampingi anaknya buat ngecek langsung data di portal. Pastiin tiap huruf di nama dan tanggal lahir itu benar-benar sesuai sama ketentuan terbaru kementerian. Nah, kalau udah yakin aman, baru deh masuk langkah ketiga, sinkronisasi. Kalian tarik data bersih tadi ke dalam sistem DNS. Satu peringatan keras dari saya tentang siklus ini. Jangan tunggu nanti-nanti. Lakuin siklus inisiasi, verifikasi, sama sinkronisasi ini secepatnya. Kalau kalian nunda-nunda sampai portal resmi buka tanggal 2 Juni, wah itu cuma bakal bikin panik massal kalau tiba-tiba ada error. Sinkronisasi data dari sekarang itu krusial banget buat ngehindarin antrian panjang di sistem nantinya. Waktu kalian narik data ke daftar nominasi sementara atau DNS, mata kalian harus langsung nyari satu indikator penting, centang hijau. Kalau udah centang hijau, berarti wali murid udah berhasil konfirmasi dan fix nggak ada salah ketik di data inti siswa. Tapi hati-hati ya, kalau statusnya kosong atau malah warnanya merah, kalian sebagai operator wajib banget buat perbaikin data itu saat itu juga. Jangan biarkan lolos. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu jadwal eksekusi sistem resmi. Coba kita perhatiin baik-baik rentang waktunya. Memang sih penetapan kelulusan itu mulainya tanggal 1 Juni. Tapi perhatiin lagi, pembuatan dan unggah dokumen krusial kayak SPTJM, terus juga perbaikan data kepala sekolah, itu baru dibuka tanggal 2 Juni, tepatnya jam 12 siang. Sistem punya ritmenya sendiri, jadi kita ikutin aja alurnya. Tapi tenang aja, sebagai mentor kalian, saya mau kasih tahu satu rahasia. Sistem sebenarnya ngasih kita jeda waktu yang super panjang. Kita punya jendela fleksibilitas yang masif banget dari awal Juni sampai tanggal 11 Juli. Jadi nggak perlu tuh yang namanya buru-buru ngeklik kelulusan persis di tanggal 1 Juni. Misal sekolah lagi ada agenda lain, ya eksekusi tanggal 5 Juni pun masih sangat aman. Manfaatin aja fleksibilitas ini. Lanjut ke bagian keempat, ini penting banget. Taktik unggah anti-error dan penanganan cepat. Tanggal 2 Juni itu ibaratnya jam sibuk di jalan tol. Resiko antreannya tinggi banget. Kita semua pasti tahu dong, rasanya stres ngeliatin layar muter-muter berjam-jam karena server penuh. Nah, taktik terbaiknya, mending kita mundur selangkah. Hindari rebutan login di hari pertama, dan nikmatin aja lalu lintas data yang jauh lebih lancar di tanggal 3 atau 4 Juni. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ada kendala teknis, jadikan 3 poin ini sebagai panduan penanganan cepat kalian. 1. Kalau ada status DNS kosong atau merah, sikat perbaiki detik itu juga.
2. Nggak usah maksain diri ngelawan server yang lagi bermasalah di tanggal 2 Juni. Dan 3. Jadwalkan ulang proses sinkronisasi dan unggah data kalian ke waktu yang lebih optimal dan sepi, kayak tanggal 3 atau 4 Juni. Sangat praktis dan efisien kan? Ini dia contekan rahasia bedanya operator amatir sama profesional. Yang amatir biasanya stres nunggu Juni baru ngecek data, ujung-ujungnya ikutan desak-desakan logging di hari pertama. Tapi kalau yang pro, mereka pastiin konfirmasi selesai semua di bulan Mei. Nanti pas tanggal 3 baru deh login santai sambil ngopi dan manfaatin jeda waktu sepenuhnya. Pastiin kalian jadi yang pro ya. Oke, kita sampai di bagian kelima alias tahap akhir, persetujuan dokumen final dan checklist validasi. Di tahap akhir ini fokusin semua energi kalian buat bikin dan unggah SPTJM sebelum pertengahan Juli. Kalau itu udah diunggah, kalian udah bisa napas lega. Kenapa? Karena jendela persetujuan buat SPTJM ini rentang waktunya paling panjang. Buka terus sampai batas air ekstrim di tanggal 31 Desember 2026. Selesain kerjaan beratnya di awal, biar sisa tahun ini kalian bisa kerja dengan tenang. Nah, sebelum kita benar-benar tutup sesi ini, coba jalankan daftar checklist dokumen mandiri ini. Ibarat pilot sebelum lepas landas. Pastikan 3 hal ini aman. 1. Data udah dikonfirmasi valid sama orang tua dan dapat centang hijau. 2. Total jumlah fisik siswa kelas akhir kalian 100% presisi sama sistem. Dan 3. Jadwal eksekusi dari Juni sampai Juli udah kalian pantau rapi di dashboard. Checklist ini bakal bikin proses verifikasi akhir kalian luar biasa akurat. Suka banget sama kutipan dari OPS Berkah ini. Dengan persiapan yang tepat, gak bakal ada hambatan, gak ada error data, dan pencetakan pasti aman jaya. Pertanyaannya sekarang, pas bulan Juni nanti tiba, kalian mau jadi operator yang panik ngadepin error server atau jadi pahlawan di balik layar yang udah ngamanin kelulusan dari hari ini? Pilihan kendali sepenuhnya ada di tangan kalian. Sampai jumpa dan selamat bertugas!